Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, dengan semangatnya kalian telah menjawab salam dari Bapak. Semoga tetap semangat sampai di akhir pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, banyak kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran, tetapi sebelum itu silakan kalian isi link absen yang sudah Bapak bagikan. Kalau sudah, kita lakukan saja materi kita hari ini. Untuk materi hari ini adalah materi tentang pengukuran mekanik. Nah, kalau materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang bisnis otomotif, ya, tentang kewirausahaannya di situ. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran mekanik, yaitu pengukuran jangka sorong. Nah, di pelajaran IPA tersebut kalian sudah pernah mengukur sesuatu, ya, benda ataupun yang lainnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari jangka sorong. Tujuan pembelajaran kita nanti di akhir pembelajaran kalian akan mampu mengidentifikasikan bagian-bagian, ya, dari jangka sorong, apa itu bagiannya dan fungsinya. Terus nanti kalian bisa mengukur dengan alat ukur jangka sorong dan menganalisis hasil pengukurannya. Nah, untuk penilaian pada hari ini, akan dilakukan yaitu penilaian sikap, penilaian kinerja nanti akan dilakukan pada saat kalian praktik, dan nanti ada di akhir pembelajaran akan dilakukan penilaian berupa evaluasi yang akan dikerjakan di akhir pembelajaran ini. Yang Bapak ingin tanyakan, seberapa penting penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau jawab? Ya, silakan, Nak. Baik, menurut banyak, saya, ya. Pak, penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Contohnya seperti kita mau membeli pakaian, kita harus menentukan ukuran yang cocok untuk badan kita, Pak. Jadi kita harus menggunakan alat ukur untuk mengukur badan kita. Dan seperti contohnya lain, celana dan sepatu, Pak. Ya, semua itu merupakan alat ukuran. Ya, bagus sekali. Tangan untuk baik. Pengukuran itu sangat penting. Pengukuran itu sangat penting di kehidupan sehari-hari. Nah, alat ukur yang digunakan itu ada nanti alat ukur mekanik, nanti ada alat ukur elektrik. Nah, untuk hari ini kita menggunakan alat ukur mekanik. Ya, itu alat ukur mekanik itu ada jangka sorong, ada mikrometer, ada dial indikator, ada dial box indikator, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan alat ukur jangka sorong atau vernier caliper. Nah, ya, sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu, ya, apa itu vernier caliper, ya. Vernier caliper atau jangka sorong. Nah, itu ada vernier caliper jangka sorong. Kita lihat, vernier caliper itu digunakan untuk mengukur panjang, diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman, ya. Nah, di situ di jangka sorong atau vernier caliper itu ada yang menggunakan satuannya inci, ada yang menggunakan satuan milimeter. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang menggunakan ukuran milimeter. Nah, di sini di jangka sorong kita lihat itu gambar jangka sorong. Nah, itu ada bagian-bagiannya. Ada bagian batang utama. Bagian batang utama ini, ya, dari ujung ini, ya, atau ujung ini, ya. Nah, dia untuk batang utama atau main beam ini tempat skala utama. Nah, skala utama baik milimeter ataupun inci dia akan ada di batang utama. Nanti yang kedua ada batang geser. Batang geser fungsinya untuk menggeser, ya, untuk menggeser biar
tepat untuk yang diukur tadi ya. Nah, di batang geser ini akan ada skala nonius ya. Skala nonius untuk milimeter ada yang di bawah, dan yang di atas itu ya, ini nanti ada skala nonius yang menggunakan satuannya inci ya. Terus ada rahang luar ya. Rahang luar untuk mengukur diameter bagian luar. Ada lagi rahang dalam yang nomor 4 untuk mengukur diameter bagian dalam. Bagian luar itu dalam ya. Dalam, Pak. Ada lagi batang ukur. Nah, batang ukur ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Maka di skala nonius ini akan ada 20 garis untuk 0,05 ini ya, milimeter ini. Ketelitian 0,05 ada 10 garis yang masing-masing garisnya bernilai 0,05. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Nah, ini patokan yang pertama yang kamu harus lihat itu 0 di skala nonius. Yang kamu harus perhatikan yaitu garisnya yang paling sejajar antara skala utama dengan skala nonius. Kamu pilih garis yang paling sejajar di sini. Masih ada yang belum mengerti? Bapak Arab sudah mengerti semua ya? Ya. Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan lagi ya. Ini jangka sorongnya ya. Nah, sebelum menggunakan jangka sorong, pastikan jangka sorongnya dalam keadaan bersih. Dan pastikan juga angka ini di angka 0 ya. Tahu kalibrasi dulu ya. Setiap pengukuran kita kalibrasi dulu. Sudah pas belum? Ini di angka 0. Sudah pas? Sudah ya? Nah, sudah pas. Kalau sudah pas baru kita menggunakan pengukuran. Nah, Bapak contohkan misalkan Bapak ukur di pena Bapak ya. Berarti yang kita ukur diameter apa? Luar. Diameter luar. Berarti menggunakan Diameter dalam. dalam. Nah, pastikan kalau sudah nanti dikunci. Nah, bisa bacakan untuk Bapak ini. Cuma 10 menit. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk kebudayaan. Ini ya. Berarti kalian sudah mengerti. Kita lanjutkan untuk hari ini. Kalian akan diberikan suatu pengukuran ya nanti dan menganalisisnya. Yang pertama nanti kopling ya. Nanti kopling dan lock silinder ya nanti ya. Kalian ukur per kelompok. Kelompok 15 menit ya. 15 menit kalian mengerjakan. Nanti silakan disampaikan di diskusi ya nanti ya. Ada Bapak beri forum diskusi menyampaikan hasil kalian ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan sambil jalan boleh. Silakan kelompok 1. Belum selesai? Silakan kelompok 1 ya. Kamu ke sana? Ya. Kelompok 2. Kelompok 2 yang untuk ujung sana ya. Kalau ini bisa digeser ke sini boleh. Pak langsung live ya? Ya. Kalau yang kopling sudah selesai ya nanti kamu ke sini ya. Yang ini ke sini ya.
Siapa yang mewakili kelompok 1 silakan. Nanti kelompok 1, kelompok lain yang menanggapinya ya. Akan berdiri yang mewakilinya, nanti dibacakan hasilnya ya, Pak, di LKPD kamu itu ya. Dari sana ya. Dikuatkan sedikit suaranya. Halo teman-teman, nama saya Ahmad Syahir Ali. Saya adalah mewakilkan dari kelompok 1. Saya akan menyaksikan dari hasil diskusi kami. Dari pengukuran blok silinder yang kami dapat adalah bahwa silinder yang telah kami ukur telah oversize atau mengalami aus pada silinder. Berapa ukuran yang dapat? Ukuran yang dapat adalah 74,40 mm. Terus yang kopling? Pada pengukuran kopling rata-rata yang kami dapat adalah di bawah standar, yaitu 2,5 mili, 2,45 mili, 2,70 mm, 3,10 mm, 2,50 mm, dan 2,10 mm pada kopling bagian depan. Begitu juga dengan kopling bagian belakang. Pada pegas diafragma kami mendapatkan bahwa bekas diafragma di bawah limit, yaitu 0,50 mm, 0,45 mm, 0, apa yang disimpulkan oleh teman-teman kamu itu sudah benar semua ya. Yang pertama, fungsi jangka sorong yaitu untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman ataupun ada panjang suatu benda. Adapun bagian-bagiannya sudah disebutkan, ada batang geser antara standar dari suatu komponen, ukuran standarnya dengan hasil pengukuran. Seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, Al-Bukhari tadi ya. Sudah cukup baik. Melaksanakan evaluasi ya. Evaluasi, ketik nama, Nis ya. Langsung jawab soalnya ini ya. Langsung jawab soalnya, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Nah, silakan kirim ya. Kalau sudah selesai kirim. Saya Bapak. Udah anak-anak, Bapak sudah cukup waktunya untuk evaluasi ya. Nah, ini refleksi ya. Isi sesuai dengan perasaan kalian ya untuk pelajaran ini ya. Jelas ya, dengan perasaan dan suasana hati kalian. Untuk selanjutnya ada penugasan akan Bapak kirim juga di via WhatsApp ya, grup kita ya. Nanti akan Bapak kirimkan untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di minggu depan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan salah satu dari kalian, ketua kelas ataupun wakil, untuk memimpin doa ya. Silakan. Mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan terima kasih Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.